kelaparan dan kekacauan perang. Anak yang tidak berbakti, lebih baik mati kelaparan, daripada melakukan sesuatu yang cepat. Ayah. Ayah sedang melakukan apa? Ayah tidak boleh mati. Jika ayah mati, bagaimana dengan istri yang diberikan oleh pemerintah ini? Ayah punya istri. Ayah, mereka sudah bilang tentang perekrutan militer. Selama ayah mendaftar dan ikut wajib militer, akan diberikan istri dan makanan. Yeay. Sistem pernikahan. Untuk melayani ayah. Setiap pernikahan mendapatkan satu pil perpanjangan umur. Satu jenis keterampilan bela diri pilihan. Terlempar ke masa kekacauan ini. Awalnya berpikir bisa membangun kekuasaan. Tapi tidak menyangka. Tubuh asli sudah berusia 75. Tidak akan hidup beberapa hari lagi. Apalagi untuk menikah. Lalu ada anak pemilik asli yang tidak berbakti, Lin An. Bahkan ini membiarkan ayahnya mati kelaparan. Sekarang mungkin sedang perekrutan militer. Sudah sampai ke kepalanya. Ingin membuat ayahnya menggantikannya. Tapi itu juga baik. Saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menikah. Hehehe. Ayah, saya baru saja melihat semuanya. Wanita-wanita di sekitarnya. Semuanya sangat cantik. Ayah benar-benar menyukainya. Ayah. Tahun ini perekrutan militer sudah diumumkan. Setiap keluarga harus mengirim satu orang. Jika ayah tidak pergi, saya yang harus pergi. Jika saya tewas di medan perang, garis keturunan keluarga Lin kita akan berakhir. Ayah, siapa yang bisa menggantikan anaknya untuk berperang? Ini benar-benar tindakan yang sangat tidak berbakti. Ayah, keluarga Lin tidak boleh punah. Ayahku, jika ayah ingin saya pergi, itu juga bisa. Tapi ada satu syarat. Ayah, asalkan ayah setuju untuk pergi, saya akan setuju dengan apapun persyaratan ayah. Baiklah, ayo bawa saya untuk mengambil istri. Ayo, ayah, pelan-pelan. Istri, kakak ipar. Lalu, kenapa orang tua itu tidak diundang? Suami adik, musuh hanya berjarak 50 li dari kita. Jika orang yang menggantikan ayah tidak datang, maka hanya ayah yang bisa pergi berperang. Sudah datang. Ayah, cepatlah. Di mana istriku? Semuanya ada di sana. Semuanya ada di sana. Aye, kakak tua. Kenapa kamu datang ke sini untuk meramaikan suasana? Kamu sudah berapa umur sekarang? Mendaftar untuk wajib militer itu bisa berakibat fatal. Pergi sana. Aye, ini. Dia bukan orang yang kamu maksud. Ayah tua yang tidak mati itu, kan? Biarkan dia menggantikanmu. Kakak ipar tertua, karena menghormati Wangsi. Mari kita lakukan seperti ini. Baiklah. Namun, tunggu sampai orang tua ini tewas di medan perang. Wanita yang dia pilih. Hehehe. Harus pinjam untuk bermain sebentar. Baik. Semuanya bisa dibicarakan. Kakek Lin. Yang berbadan besar dan montok. Yang bisa melahirkan dan bekerja. Sudah dipilih semua. Yang tersisa ini lemah dan tidak berdaya. Silakan pilih salah satu. Apa? Ternyata ada 4 wanita cantik. Kakek Lin ini benar-benar sial. Istri yang baik sudah terpilih semua. Iya, keempat ini adalah putri dari keluarga jatuh miskin. Bawa pulang saja. Hanya bisa dipelihara. Tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Iya, hahaha. Ai. Kakek, silakan pilih dia untuk dibawa pulang. Dia sangat mampu. Tidak, kakek. Tolong bawa kakakku pulang. Ya, saya masih sakit. Kakek, pilih yang lain saja. Tentara. Kakek ini terlihat sudah 80 tahun. Jika kami kembali bersamanya, kami juga akan mati kelaparan. Masih berani mengeluh? Memilih yang tersisa. Kembalikan semua untuk menjadi pelacur camp. Paling tidak, hanya mati. Itu lebih baik daripada dihina oleh kalian. Kakek Lin, kamu pilih yang mana? 4 istri, 4 hadiah sistem. Hanya anak kecil yang memilih. Kakek ini, semua diambil. 4. Ini semua barang yang merugikan. Kenapa kamu memilih ini? Iya, ayah. Yang ini semua bertangan dan berkaki kecil. Bagaimana bisa melakukan pekerjaan? Lihat menantu perempuanmu. Di sini. Lihat, dari yang ini, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Benar, wanita bangsawan ini. Tidak bisa melakukan apa-apa. Bandingkan dengan saya. Jauh sekali. Kalian tidak mengerti apa-apa.
kulit putih, cantik, dan kaki panjang. Lebih cantik dari bintang dan ratu kecantikan Hong Kong. Ah, sudahlah. Kalau begitu, biar saya pilihkan untuk ayah. Ya sudah, dia saja. Tunggu sampai ayahku mati. Masih bisa jadi istri mudaku. Hai. Kapan, anak, masih bisa memberi aku istri? Pergi. Orang tua ini tidak berayah. Keempat ini, semua diambil. Menikahi satu saja sudah dapat pil perpanjangan umur dan kemampuan bela diri. Menikahi sekelompok, bukankah itu berarti hidup abadi? Tak terkalahkan di dunia. Hahaha. Ini semua bilang orang semakin tua semakin bijak. Kenapa Lin tua ini semakin tua semakin genit? Hidup ini. Apakah kamu masih mempertimbangkan bagaimana menjalani hidup ini? Pertimbangkan atau tidak? Hahaha. Orang tua. 4 orang. 4 mulut. Kamu buat makanan dulu baru bicara. Iya, ayah. Apakah kamu bingung? Apa yang kamu katakan ini? Tidak perlu semua orang khawatir. Istri orang tua itu sendiri. Mengurus sendiri. Kata-kata baik sulit untuk dinasihati. Hantu yang ingin mati. Baiklah, istri. Dengan semua makanan ini sudah diberikan padamu. Hahaha. Terima kasih banyak atas bantuan ayah. Hahaha. 10 hari kemudian. Menghitung tentara di ladang. Siapa yang belum datang? Seluruh keluarga dihukum mati. Iya. Kakek Lin. Setelah 2 hari di medan perang, pasti akan mati. Selagi masih ada waktu, segera nikmati saja. Syaratnya adalah, lihat apakah masih bisa, mampu untuk menikmati. Tidak perlu khawatir, Tuan. Hahaha. Para istri, ayo pulang bersamaku. Lin An, mulai sekarang, ayah dan Wang tidur di gudang kayu. Saya dan istri tidur di kamar utama. Bukan ayah. Ah, apa yang kamu katakan? Aku dan Wang. Kami berdua masih berencana di kamar utama. Untuk memiliki anak, kita harus untuk keluarga. Melahirkan anak apa? Aku yang melahirkan saja sudah cukup. Jika kamu tidak tidur di gudang, kamu bisa pergi mendaftar militer sendiri. Tidak, ayah. Baiklah, aku tinggal, kan? Saya sudah tinggal di sini, kan? Selain itu, memberikanmu 4 istri. Siapkan lagi 4 set pakaian baru. 4 set. Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk apa membeli pakaian untuk mereka? HMPH. Orang tua. Menikahi beberapa istri. Masih menganggap dirinya tuan. Wang Xi. Saya bertanya padamu. Ide ini untuk menggantikan anakku mendaftar militer. Apakah ini yang kamu buat? Ya, lalu bagaimana? Anak yang tidak berbakti. Aku akan menanggung kesalahan kalian berdua. Apakah kamu masih punya keluhan? Kamu. Ah, baiklah, baiklah. Beberapa hari lagi. Dia akan pergi mendaftar dan ikut wajib militer. Tahan beberapa hari lagi. Tahan beberapa hari lagi. Baik. Aku akan bertahan sampai dia mati. Kenapa kamu belum pergi? Cepat, cepat, pergi. Ayo, ayo. Ai. Beberapa nyonya. Orang tua Lin Feng. Salam hormat. Suami. 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 Saya melihat beberapa nyonya. Penampilan dan kepribadian. Bukan seorang petani. Kalian. Suami. Saya adalah putri tertua dari pengajar putra mahkota. Ye Qiuxiang, wanita berbakat nomor 1 di Dayou. Ye Qiuxiang adalah wanita berbakat nomor 1 di Dayou. Pasangan berkualitas. Qiuxiang ternyata adalah wanita berbakat nomor 1 di Dayou. Benar-benar mendapatkan istri yang berharga. Hehe. Putri kedua, Chun Xiang. Ahli dalam pengobatan. Oh. Ini juga bagus. Yang ini adalah adik ketiga. Xiao Xiang. Adik kecil, Dong Xiang. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Menakjubkan. Kami semua terlibat dalam kasus pengkhianatan putra mahkota. Kakek yang ikut militer berjalan melewati 18 desa. Tidak ada yang berani mengambil. Pangeran merencanakan pemberontakan. Hari ini beruntung suami memilihku. Sehingga tidak dijadikan pelacur militer. Suami, terima kasih atas pertolonganmu. Tidak tahu bagaimana membalasnya. Kami pasti akan melayani siang dan malam. Tubuh ini akan aku berikan padamu. Terserah bagaimana kamu memperlakukannya. Hanya berharap. Jangan mengganggu saudara perempuanku. Istri-istri, silakan bangkit. Istri-istri, silakan bangkit. Apa yang dikatakan istri itu tidak benar. Mulai sekarang, kita akan saling menghormati seperti tamu. Tidak akan memaksa para istri. Bagaimana itu bisa dilakukan? Suami sudah tua dan lemah. Jika tidak segera ditangani, kami tidak bisa menunggu. Harus segera diselesaikan. Mohon kakak-kakak memberi jalan untuk adik. 1, 2, 3, 4. Ketika giliran saya, suami mungkin akan kehabisan tenaga. Ayo, istri, jangan terburu-buru. Mari kita makan dulu. Setelah kenyang baru. Malam pertama.
Sayangnya, kondisi di zaman kuno terbatas. Saya hanya bisa menunjukkan 6 bagian dari keterampilan memasak saya. Suamiku, apakah kamu masih merasa panas? Tidak panas. Suamiku, minumlah air. Suamiku, beras sudah dicuci bersih. Baik, letakkan di sana. Suamiku, saudari-saudari, satu persatu. Sungguh terpesona. Api menyala dengan baik. Nona siang, kamu melakukannya dengan baik. Ternyata pria juga bisa mengurus rumah. Bisa juga begitu menyenangkan. Makan sudah siap. Hei, kenapa masih terdiam? Ayo, menurut saya, kesetaraan gender. Istri-istriku, mari makan bersama. Jika begitu, maka aku tidak akan sungkan. Dong Siang, ayo, mari makan bersama, istri-istri. Makan. Ini, ada apa? Enak. Bahkan lebih baik daripada masakan koki istana di ibu kota. Bahkan lebih enak. Ini hanya hidangan kecil. Tunggu suamiku. Nanti aku akan membuatkan kalian hidangan besar yang sebenarnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Makan. Gadis yang sekeras apapun, pasti akan takluk pada masakanku. Ayah, aku sudah membeli semua pakaian. Bukan, kalian makan tanpa menunggu aku? Kamu bahkan mengeluarkan barang-barang baik yang disimpan sebelumnya. Sudah dikeluarkan semua. Kamu ya, ayah, anakku yang baik. Bagaimana ayahmu bisa tidak meninggalkan makanan untukmu? Kamu sudah makan seperti ini. Kamu meninggalkan makanan di mana? Nah, itu dia. Bukankah itu untuk memberi makan anjing? Kamu keterlaluan. Ayahmu, pada masa itu, tinggal di makanannya bukan ini. Kamu masih berani bicara. Apakah aku masih anakmu? Itu. Kamu pergi mendaftar untukku ya. Baiklah, aku sabar. Sudahlah, pergi sana. Orang tua, tunggu sampai kamu mati. Suamiku, para saudari sedang bersiap-siap. Aku diam-diam keluar. Istriku, ini adalah menemani tidur. Aku akan mencoba kedalaman suamiku terlebih dahulu. Lihat suamiku. Apakah dia akan mengganggu orang? Istri yang baik, berbicara kasar tetapi berperilaku baik. Pemilik berhasil masuk ke kamar pengantin. Menikahi Ye Xiaoxiang. Hadiah 1 pil perpanjangan umur. Seni memanah, tepat sasaran. Segera konsumsi pil perpanjangan umur. Istriku. Keji, sudah didahului oleh adik Xiaoxiang. Beberapa istri kedua ini sedang melakukan apa? Perayaan besar. Suara pelan. Kalian. Kakak tua menikahi 4 istri sekaligus. Kami datang khusus untuk merayakan. Hahaha. Kepala desa, jangan berpura-pura. Semua orang datang untuk melihat lelucon, kan? Hahaha. Kakek Lin, hati manusia tidak pernah puas. Saya bertaruh 2 ayam. Dia malam ini pasti tidak bisa berdiri. Hahaha. Ayahku sudah sepuh. Tentu saja tidak bisa. Tulang tua yang berkeinginan tapi tidak berdaya. Tempat berjudi. Saya bersedia menggunakan semua uang tembaga. Tidak bisa menekannya. Suamiku, pelan-pelan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Suamiku, sekarang terlihat bagaimana? Sepertinya sedikit lebih muda. Efek pil perpanjangan umur. Begitu kuat. Benarkah? Nyonya, kenapa kamu terlihat lemah? Bukankah suamiku terlalu hebat?
Suami. Suamiku, ada banyak orang di luar pintu. Ingin melihat leluconmu. Saya sekarang bertenaga seperti naga dan harimau. Biarkan mereka melihat. Nyonya Qiuxiang. Datang tepat waktu. Ayah, masih bisa bertarung lagi. Suamiku, adik Xia Xiang masih ada di sini. Tidak masalah. Kalian saudara perempuan. Ayo bersama-sama. Istriku. Tuan rumah menikahi Dayou. Wanita berbakat pertama, Ye Qiuxiang. Hadiah 1 pil perpanjangan umur. Mahir dalam seni bela diri. Kekuatan 9 lembu. Suamiku ternyata begitu perkasa. Juga tidak tahu bagaimana rasanya bagi kakak-kakak. Rasanya seperti apa? Tidak benar. Ayahku biasanya bahkan kesulitan berjalan. Hari ini, bagaimana bisa bertarung terus-menerus? Bagaimana mungkin? Hal aneh seperti ini adalah berita aneh di dunia. Katakan, apakah ayahmu memiliki resep rahasia? Biarkan orang tua ini, seperti kayu kering yang menemukan musim semi. Orang tua, ternyata telah menyembunyikan ini dariku selama bertahun-tahun. Tidak ada resep rahasia. Mungkin hanya bisa kenyang. Pasti punya tenaga untuk bekerja. Segera biarkan ayahmu beristirahat. Jangan mati di tempat tidur. Pada saat itu tidak ada orang menggantikanmu untuk berperang. Benar, ayahmu bisa mati. Tapi jangan mati sekarang. Kamu memang mengingatkanku. Bukan. Ayo pelan-pelan. Tepian. Perhatikan tubuhmu. Tidak cukup tetap tidak cukup. Cuncang, kamu juga masuk sini. Chunxiang, kamu juga masuk. Lin Laotou, apakah kamu benar-benar bisa? Apakah kamu masih bisa? Bangkitlah, apakah kamu bisa? Lihatlah dia seperti itu. Jangan omong kosong. Aku masih bisa di malam pertama. Pinggangmu bahkan tidak bisa tegak. Seluruh desa bilang aku sudah tua. Maka saya akan menunjukkan kepada kalian. Ayo, 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 ayo. Sudah terburu-buru. Kamu sudah melihatnya. Kalian lihatlah. Ini benda apa? Apa? Ini. Bagaimana mungkin ini? Kamu sudah hampir 80 tahun. Seharusnya. Kamu seharusnya sudah tidak bisa lagi. Iya. Siapa yang bilang aku tidak bisa? Qiuxiang dan Xia Xiang. Suami. Siapkan diri. Malam ini. Tidur bersama. Iya. Apa? Orang tua ini. Ingin tidur dengan 4 wanita. Kepala desa. Ini juga seorang pria tua. Kenapa kamu jauh berbeda darinya? Kamu. Iya. Benar. Pergi, 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 pergi. Apa yang terjadi di sana? Masih ingin melihat keramaian. Utara menyerang desa-desa. Tentara Zhenbei tidak bisa dihentikan lagi. Begitu cepat sudah menyerang desa. Kenapa masih tertegun? Cepat pulang. Cepat lari. Cepat lari. Ayo pergi. Ayo pergi. Istri kita itu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lari. Cepat lari. Itu. Ayah di mana? Ayah ada di dalam. Kenapa kamu peduli dengan orang tua itu? Membawa dia juga hanya akan menjadi beban. Tinggal di sini bisa menunda orang barbar. Pergi. Ayo pergi. 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 Tuan rumah saat ini memperpanjang umur 50 tahun. Keterampilan memanah sangat tepat. Menguasai seni bela diri. Istri yang baik. Menyenangkan. Para istri, hati-hati. Suami, sangat berani. Kakiku, sangat lembut. Para istri bekerja keras semalam. Kenapa tidak cepat kembali ke kamar untuk istirahat? Suami, saudari-saudari baru tiba di rumah. Belum melakukan satu pekerjaan pun. Hari ini. Istri, dengarkan. Suami menyebalkan. Jangan menggoda saya. Saya awalnya merasa jijik dengan suami yang tua dan lemah. Tak pernah terpikir satu malam telah berlalu. Suami ternyata telah berubah wajah. Menjadi begitu muda dan tampan. Istri-istriku, denganmu, benar-benar keberuntunganku. Di mana orang-orang desa kita? Bukankah tadi malam kita bilang akan menonton leluconku sepanjang malam? Di mana orang-orangnya? Mungkin suami terlalu hebat, sampai-sampai membuat mereka lari ketakutan. Aku masih ingin mencoba lagi. Aku juga mau satu. Istri, hari ini suami akan membawa kalian masuk ke hutan untuk berburu. Lin An. Anakku itu, sudah pergi kemana lagi? Inilah yang memiliki kekuatan 300 jin, yang bisa menariknya. Suami harus hati-hati dengan kesehatan.
Ini, apakah ini masih suamiku? Suami dalam keadaan ini, seperti memiliki kekuatan jenderal harimau. Kuat dan bertenaga. Baik, maka suami, hari ini akan masuk ke hutan untuk berburu, menarik busur, menembak elang besar. Jenderal. Wanita, cepat lari. Barbar utara menyerang desa. Garis depan hampir tidak bisa bertahan. Apa? Para barbar telah menyerang masuk. Saya bilang kenapa tidak ada orang di desa ini. Ternyata mereka semua melarikan diri. Anak tiri ini, Lin An, juga tidak memberitahu semua orang. Suami, sekarang bagaimana kita harus melakukan? Bagaimana kalau kita juga melarikan diri? Tidak bisa. Jika kita melarikan diri, apa yang akan terjadi pada jenderal ini? Tidak masalah. Saya pasti akan mati untuk negara. Juga khawatir ada warga desa yang tidak bisa melarikan diri. Jenderal yang mulia, bagaimana saya bisa meninggalkan rakyat? Dong Xiang dan Chun Xiang, bantu jenderal kembali ke rumah utama. Ya. Ah, suami, kamu mau kemana? Aku akan pergi menemui mereka. Suami, jangan bertindak sembarangan. Jika orang barbar ini masuk desa, pasti akan membunuh seluruh keluarga kita. Tentara barbar masuk desa, seharusnya bukan kekuatan utama. Jika hanya ada pasukan kecil, saya rasa kita bisa menghadapinya. Mari kita kembali ke kamar dan bersembunyi. Suami, cepat lari. Suami, cepat lari. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Suami, cepat lari. Gadis kecil yang cantik. Saya menunggu pasukan untuk menyergap di sini. Menunggu kelinci di dekat pohon. Ternyata benar-benar menangkap seseorang. Yang mulia bijaksana. Kuda tua pasti tahu jalan. Taktik kecil seperti ini tidak ada artinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yang mulia, membakar desa. Semua pria dibunuh. Semua wanita diculik. Bicara sembarangan. Siapa yang berteriak di sini? Suami. Aku kira siapa dia. Ternyata hanya seorang petani desa. Suami, jangan pedulikan kami. Jangan pedulikan kami, cepat lari. Apakah aku memberimu izin untuk berbicara? 2, 3, 4, 5. Tidak banyak juga. Anak-anak barbar. Lepaskan istri-istriku. Seluruh desa telah diculik oleh suku kami. Hanya kamu seorang yang berani berteriak. Hanya dia. Suami, ternyata dengan satu anak panah, dia berhasil membunuh jenderal musuh. Sampah selatan. Apa artinya jika aku membiarkan kalian berlari 100 meter? Dia hanya seorang diri. Dapat menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Orang ini tidak mungkin hanya seorang petani desa. Dia sudah kehabisan anak panah. Ayo. Suami, hati-hati. Tidak ada anak panah. Aku akan tetap melawan dan membunuhmu. Petani, tunggu saja. Suatu hari aku pasti akan membawa pasukan, membantai seluruh desa kalian. Bagaimana mungkin? Apakah aku akan memberimu kesempatan itu? Kami hanya pasukan perintis, menunggu pasukan besar berkumpul. Kamu tidak bisa melarikan diri. Istriku, suami, para istri.
Sialan, tidak bisa lari lagi. Di sekitar sini, semua adalah orang barbar. Langit ingin menghancurkan kita. Sampai saat ini, kita hanya bisa mempertahankan desa, menunggu pasukan bantuan. Lihatlah, lihatlah, itu adalah rumah Lin Feng. Ini semua. Semua dibunuh oleh Lin Laotou. Kakak tua, kamu begitu hebat. Semua orang ini telah kamu bunuh. Ayah, kamu benar-benar menghabisi semua orang barbar sendirian. Bukankah kalian semua sudah melarikan diri? Kenapa kalian kembali lagi? Jangan sebutkan itu. Di luar sana semua adalah orang barbar. Tidak mungkin bisa melarikan diri. Kakak tua, terima kasih. Jika tidak, kembali juga akan mati. Terima kasih banyak atas penyelamatannya. Cepat bangkit, cepat bangkit. Bangkitlah. HMPH. Membunuh beberapa orang barbar ini ada gunanya? Orang barbar itu telah mengepung desa. Kita tetap tidak bisa melarikan diri. Iya, bagaimana ini? Apakah kita hanya bisa menunggu mati? Bukan kamu. Kamu yang lucu. Aku tidak berbohong. Kenapa ayah mertua harus memukul? Musuh sedang mendekat. Jangan ucapkan kata-kata pesimis ini. Menghancurkan semangat keluargaku. Meningkatkan moral orang lain. Aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Kamu. Kakak tua, lihatlah. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku punya rencana. Ceritakan. Jenderal itu adalah target pengejaran pasukan liar. Aku hanya perlu mengenakan jubah putihnya. Menunggang kuda putihnya. Maka aku bisa mengalihkan perhatian pasukan liar. Ide bagus, ide bagus. Cara ini bisa dilakukan. Desa kami akan selamat. Desa kami akan selamat. Bagus sekali, kita akan selamat. Tidak bisa. Suami, jangan sekali-kali. Jika kamu seperti ini, banyak orang barbar akan mengejarmu. Sulit untuk melarikan diri. Istriku, tenanglah. Aku tahu batasanku. Iya, suami, kali ini, kita tidak boleh membiarkanmu sendirian. Terjebak dalam situasi berbahaya. Istriku, aku tahu batasanku. Menyelamatkan jenderal. Menyelamatkan rakyat. Prestasi militer sebesar ini. Aku tidak akan melewatkan ini. Jenderal wanita itu terlihat sangat berani. Saya tidak tahu apakah baju zirah ini cocok untuk saya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Itu, jenderal, jangan khawatir. Saya hanya meminjam baju zirahmu untuk sementara. Tunggu sebentar. Baju zirah jenderal tidak bisa dipinjam. Suami, ada masalah. Suami, ada masalah. Di seberang, debu berterbangan dari Gunung Tandus. Mungkin itu pasukan barbar. Mereka hampir menyerang. Mereka ingin berperang. Kalau begitu, mari berperang. Ayo, jenderal, jangan memaksakan diri. Saya meminjam baju zirah dan kuda putihmu untuk sementara. Saya akan mengalihkan perhatian pasukan barbar. Kamu. Apakah kamu bisa? Tadi, suami kita sendirian berhasil mengalahkan pemimpin barbar selatan, menyelamatkan jenderal dan seluruh desa. Apa? Kamu bilang petani ini mengalahkan pemimpin barbar selatan sendirian. Salah. Bukan hanya mengalahkan, tapi menghancurkan. Permaisuri pernah memberitahu para pejabat bahwa dia bermimpi melihat di pegunungan selatan muncul bintang jenderal putih yang mengalahkan ribuan tentara. Apakah itu dia? Ayo, jenderal. Situasi sedang tegang. Terluka. Istriku, datanglah bantu aku melepas baju zirah. Aku bisa melakukannya sendiri. Ya. Bagus, ini pas sekali. Suamiku sangat tampan. Betapa kebetulan ini. Apakah ini benar-benar takdir? Tuan, berencana membawa pasukan liar kemana? Aku berencana menyamar sebagai jenderal. Menyerang dari sisi belakang musuh. Lalu menunggang kuda putih masuk ke kota perbatasan. Dengan begitu, musuh akan melihat aku masuk ke kota perbatasan. Mereka tidak akan mengejar lagi. Ini adalah perintah dari Sang Ratu. Aku akan meminjamnya untuk sementara. Perintah kekaisaran. Jika penjaga kota melihatnya, mereka akan tahu bahwa kamu adalah sekutu. Baik, kalau begitu, aku pergi. Suamiku. Kamu harus kembali dengan selamat. Istriku, jangan khawatir. Kalian jaga jenderal dengan baik di rumah. Tunggu aku kembali dengan kemenangan. Anakku, ayo, bawa kuda. Kenapa kakak Lin terlihat begitu bersemangat? Apakah ini masih ayahku? Suamiku dengan penampilan seperti ini. Bahkan lebih megah daripada putra keluarga terpandang di ibu kota. Di mana kelompok barbar itu sekarang? Tadi masih di gunung.
Sekarang seharusnya sudah turun gunung. Istri-istri, tutup pintu dan jendela terlebih dahulu. Sembunyi. Biarkan aku pergi untuk mengalihkan perhatian orang-orang barbar. Anak durhaka. Ai. Apa-apaan? Ah, ayah. Itu, kuda putih itu sebelumnya. Mungkin terlalu lelah. Baru saja mati kelelahan. Apa? Suami, bagaimana ini? Di rumah saya masih ada keledai yang menarik penggilingan. Kalau tidak, ai. Keledai bodoh yang menarik penggilingan di rumahmu. Bisa lebih cepat dari kuda tentara? Rencana mertuaku memang tidak dapat diandalkan. Menurutku, harusnya kita melarikan diri ke segala arah. Hidup atau mati tergantung takdir. Baik, yang pertama harus menangkapmu. Biarkan orang barbar menguliti dan mencabik-cabikmu. Aku adalah menantu mertuamu. Mertuaku tidak akan melindungiku, aku akan melindungimu. Tuan, mengapa belum berangkat? Jiang Yun, Jenderal Besar Yao, sahabat perempuan Kaisar, pasangan yang sempurna. Tuan rumah telah menyelesaikan upacara malam pertama. Maka akan mendapatkan hadiah teknik perjalanan 1000 mil. Bukan sistem, kamu. Baiklah, lakukan saja. Jenderal, saya punya satu permohonan. Terima kasih, istriku. Kau keluar dulu. Aku ingin berbicara sendiri dengan jenderal. Ya. Tuan, apa maksud ini? Jenderal, kuda putihmu telah mati. Apa? Xiao Bai telah mati. Kaki saya tidak bisa melawan 4 kaki. Tidak bisa berlari lebih cepat dari pasukan barbar. Tentu saja, tidak bisa mengalihkan perhatian mereka. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Sekarang, saya masih punya 2 rencana. Cepat katakan. Rencana pertama adalah kita menyerah kepada pasukan barbar. Jenderal, kau menyerahkan dirimu kepada mereka untuk menyelamatkan seluruh desa dan orang-orang tua. Dengan istriku. Apa? Kau ingin mengkhianati negara demi kehormatan? Tidak. Rencana ini bukan yang saya inginkan. Ini adalah pilihan yang terpaksa. Tapi ada satu rencana lagi. Masih ada satu rencana. Itu adalah saya memanjat tebing dengan telanjang kaki untuk mengalihkan perhatian pasukan barbar. Jika saya ditangkap, maka saya akan mati untuk jenderal, berkorban untuk negara. Kau bersedia untukku, untuk Gayo, mengorbankan diri. Ya. Tuan, itu adalah tindakan mulia. Jiang Yun mengagumi. Hanya seorang jenderal. Sebelum aku mati, saya punya permintaan lain. Tidak tahu, apakah harus dibicarakan atau tidak. Tuan, tapi tidak ada salahnya untuk berbicara. Kehidupan Lin Nol hanya bisa menikahi istri. Jenderal yang sepenuh hati untuk negara. Sungguh seorang pahlawan di antara wanita. Saya ingin bersama Jenderal 3. Menikah 9. Kamu, apakah kamu ingin menikahiku? Kita hanya akan menjadi suami istri selama 1 hari. Jika aku mati nanti, Jenderal bisa mengingatku, membantu menjaga istri dan anakku. Saya merasa puas. Kamu, apakah kamu serius? Aku terhadap Jenderal. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu. Baiklah. Saat ini, tentara liar akan segera datang. Tidak ada waktu untuk melakukan upacara. Istriku, mari kita masuk ke kamar pengantin. Ah ini terlalu cepat, kan? Ah. Apakah Tuan mengagumi aku yang sepenuh hati untuk negara? Atau hanya tertarik pada tubuhku? Aku mengagumi istri, dan juga tertarik pada tubuh istri. Omong kosong. Pengantin berhasil masuk kamar. Hadiah 3 pil perpanjangan umur. Mengaktifkan teknik perjalanan 1000 mil. Bukankah ini belum dimulai sudah berakhir? Nona, lukamu belum sembuh sepenuhnya. Mari kita lihat sebentar. Kembali lagi setelah itu, ya. Penggoda, bukankah kau bilang akan berkorban untukku? Bukankah kau bilang kau akan berkorban demi aku? Ayah, jam berapa sekarang? Bagaimana Anda masih bisa tertawa? Iya kakak. Apakah Anda punya ide? Ya, saya sudah punya. Benarkah? Jangan keras kepala. Ayah mertuaku bahkan tidak punya kuda lagi. Mungkinkah? Kita harus menggunakan kaki kita untuk memancing musuh menjauh. Aku dan Jenderal.
Solusi yang baik telah dibahas dan disetujui. Bahkan tanpa kuda, mereka masih bisa memancing pasukan barbar itu pergi. Bahkan tanpa kuda, mereka dapat memikat pasukan barbar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bolehkah aku bertanya, suamiku, rencana bijak apa yang kamu punya? Dengan baik, rahasia. Sekarang, aku hanya bisa percaya pada suamiku. Jika tidak, kita semua, apapun yang terjadi, aku akan mati. Ya ampun, itu dia. Baiklah, setelah masalah saudaraku selesai, kami kemudian mengambil jalan memutar. Dari arah yang berlawanan, mereka melarikan diri ke kota perbatasan melalui jalan samping. Tapi ingatlah, kita harus menunggu sampai pasukan barbar itu pergi jauh. Lalu diam-diam berangkat lagi. Saya tidak tahu, kondisi kesehatan sang jenderal saat ini. Apakah masih memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan? Ini, ia harus berfungsi meskipun tidak berfungsi. Ya. Pil panjang umur sebagai hadiah menikah dengan istri. Tidak disebutkan hanya saya yang bisa menggunakannya. Sistem menebus 1. Wanita, pil penyembuh ini adalah salah satu harta berhargaku. Anda akan mendandani sang jenderal sedikit. Tidak, suamiku akan menempatkan dirinya dalam bahaya. Tidak ada jaminan saya tidak akan terluka. Suamiku harus menyimpannya. Istriku, aku masih punya lebih banyak. Istriku sayang, jangan khawatir. Terluka. Saya memiliki keterampilan seni bela diri ini. Dan teknik perjalanan ilahi 1000 mil. Lebih dari cukup untuk menghadapi 5 jenderal harimau. Bagaimana mungkin aku bisa terluka oleh segerombolan orang barbar? Di sini, pencuri itu benar-benar tahu cara melarikan diri. Seberapa jauh? Melaporkan kepada jenderal. Ada sebuah desa di gunung di depan. Jenderal musuh pasti bersembunyi di sana. Bagus. Tentara dari tenggara, barat laut dan wilayah lainnya berkumpul. Ayo maju. Jenderal, Anda tidak boleh. Kita harus melanjutkan sesuai dengan penempatan saat ini. Bubarkan seluruh pasukan. Mengelilingi desa. Ini adalah tindakan yang paling aman dan terbaik. Ya, sang ahli strategi benar. Sayang sekali. Kamu bertemu denganku. Mengelilingi desa. Aku pikir mereka orang barbar. Mereka semua idiot dengan IQ rendah. Tanpa diduga, ada juga ahli strategi yang terlibat. Menembak dengan presisi tinggi. Jangan panik. Ini hanya serangan diam-diam. Umum. Sang ahli strategi meninggal begitu saja. Ini. Anak barbar. Bukankah kau datang untuk menangkapku? Anda. Kemarilah. Hahaha. Kami mengejar Bailey. Anda benar-benar melompat keluar sendiri. Ini benar-benar terjadi tanpa usaha apapun. Hahaha. Sampai jumpa lagi denganku. Teknik perjalanan 1000 mil. Mengapa? Pencuri itu sungguh bodoh. Mereka benar-benar berani mencoba berlari lebih cepat dari kuda dengan kaki mereka. Hahaha. Pria bodoh dari dataran tengah. Sang jenderal dapat menyusulnya dalam hitungan saat. Kejar mereka segera. Tangkap dia dan serahkan dia kepada raja. Menyetir. Ya. Yang paling pintar telah tereliminasi. Pertama, ajak anjing jalan-jalan dengan kecepatan 30%. Agar mereka tidak tertinggal. Umum. Lebih lambat. Mendesah. Kamu sangat lambat. Bagaimana kita bisa menangkap pencurinya? Jenderal, kamu menunggang kuda yang bagus. Bukankah mereka akhirnya bertemu setelah sekian lama? Oh. Bahkan BMW pun tidak dapat mengejarnya. Aneh, aneh. Berlari sangat cepat. Seperti yang diharapkan dariku. Bagaimana? Anak barbar. Anda menunggang kuda dan memimpin pasukan besar. Ayo kejar kakekmu. Masih belum bisa mengejar. Pencuri, jangan pernah berpikir untuk bersikap sombong. Tunggu sampai aku menangkapmu. Aku akan menggantungmu dan memperlihatkanmu pada publik. Kamu kejar dia. Tunggu sampai aku melarikan diri kembali ke kota perbatasan. Kamu akan ditertawakan oleh dunia selama 1000 tahun. Siapa yang berani menertawakanku? Dari zaman dahulu sampai sekarang. Berkuda. Mereka tidak dapat mengejar kakiku yang telanjang. Sekarang, kamu sendirian saja. Bagaimana mungkin saya tidak tertawa? Ayo, meniup klakson. Meninggalkan pengepungan. Semua pasukan berkumpul untuk mengejar. Akhirnya jatuh cinta padanya. Aku ingin tahu seperti apa suamiku sekarang. Bagaimana situasinya? Kakak perempuan. Tentara barbar telah berbalik dan melarikan diri. Apakah suamiku berhasil? Inilah seruan kaum barbar selatan. Mereka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh suaminya. Oh tidak. TN. Bukankah itu berarti suaminya dalam bahaya besar? Bolehkah saya bertanya pada jenderal? Rencana bagus apa yang dibuat suamiku? Strategi yang bagus.
Apa saja solusi bagusnya? Tuan itu berbicara dengan saya sebelumnya. Aku hanya mempercayakanmu padaku. Apa? Itu. Bagaimana dengan suaminya? Dia menggunakan tubuh fisiknya. Tarik pergi orang-orang barbar. Pergi. Itu sudah merupakan kematian yang pasti. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberi kita waktu. Aku pastinya. Aku akan membawamu keluar. Tidak. Mustahil. Aku tidak percaya itu. Suami. Pegunungan ini ternyata penuh dengan mereka. Tentara barbar. Itu sangat dekat. Desa itu akan hancur. Pencuri kecil. Saya memiliki kekuatan di keempat arah. Timur, barat, selatan, dan utara. Anda benar-benar terkepung. Berlututlah dan menyerahlah segera. Ingin aku menyerah. Mimpi. Masih berani melawan. Kisah Benjiang. Sekarang mari kita berikan pada para wanita terlebih dahulu. Beli waktu untuk melarikan diri. Bunuh dia nanti. Aku akan menangkapmu. Aku akan memotongmu hidup-hidup dan memberimu makanan untuk anjing. Ayolah, aku hanya khawatir kamu tidak punya kemampuan itu. Berlari. Mari kita lihat berapa lama Anda bisa terus berlari. Saya akan mengeluarkan perintah. Jika ada prajurit yang menemukan pencuri berjubah putih, segera bunyikan trompet untuk memberitahukan seluruh pasukan. Ya. Rencana brilian sang jenderal. Mengantisipasi jenderal musuh. Kali ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Berikutnya, biarkan aku melihat. Kekuatan penuh perjalanan ilahi 1000 mil. Seberapa mengerikankah hal itu? Jiang Yun menderita kekalahan telak kali ini. Jika hal ini berlanjut hingga 1 hari lagi, maka itu akan dianggap sebagai kematian dalam pertempuran. Saat itu, saya punya alasan yang sah untuk menjadi jenderal Bingguan. Laporan. Dewasa. Kami pikir kami telah menemukan sang jenderal. Apa? Ditemukan. Di mana dia? Pramuka itu berada di pegunungan terpencil 10 mil jauhnya. Seorang prajurit berjubah putih ditemukan. Berjalan di pegunungan. Begitu dekat. Jiang Yun merupakan jenderal kesayangan Permaisuri. Jika dia benar-benar berhasil kembali, Permaisuri mungkin tidak akan meneruskan masalah itu. Masalah kekalahan. Ya, Tuan. Tapi kita, mungkin sulit untuk menerima yang umum. Oh. Mengapa demikian? Karena 3.000 prajurit barbar mengejar sang jenderal. 3.000. Bukankah itu berarti sang jenderal akan celaka? Kalian sekumpulan sampah barbar. Kakek, aku di sini. Jangan sampai kehilangan mereka. Aku tidak salah lihat, kan? Apa yang baru saja lewat? Orang-orang barbar selatan semuanya tidak kompeten. Mengapa berhenti? Kemarilah dan kejar aku, kakek. Itulah jenderal berjubah putih itu. Segera tiup trompet untuk mengumumkan ke seluruh pasukan. Lebih seperti itu. Itu kamu yang membunyikan klakson tadi. Di mana pencurinya? Melaporkan kepada jenderal. Dia hanya berada sedikit di depan. Namun kini mereka menghilang tanpa jejak. Limbah. Mengapa tidak menghentikan yang lain? Mungkinkah 3.000 prajuritku? Tidak bisakah mereka menangkapnya sendirian? Mengapa ada suara trompet lagi? Hanya sesaat. Dia berlari sejauh itu. Apa yang sedang terjadi? Mereka juga membunyikan klakson di sana. Hai, sesaat sebelum kuda. Kiri dan kanan. Apakah dia punya? Apakah ini teknik ajaib yang mengecilkan bumi hingga 1 inci? Perasaan terbang ini. Keren sekali. Maksudmu simbol merek dagang terdaftar. Jenderal Jiang Yun ada di sini. Menghadapi pengejaran 3.000 tentara barbar. Ya, Tuan. Tentara kita hanya memiliki 300 prajurit tersisa. 300 melawan 3.000. Kami tidak dapat memberikan dukungan kepada jenderal. Jadi kau menyuruhku untuk diam saja dan melihat seseorang meninggal? Dewasa. Kehilangan 1 orang. Lebih baik daripada kehilangan sebuah kota. Apa yang Anda katakan sangat masuk akal. Mulai sekarang, Anda dapat tinggal dan bekerja tanpa khawatir. Saya tidak akan pernah mengirimmu ke garis depan. Terima kasih, Tuan. Jiang Yun. Sekarang mari kita lihat apakah kamu akan hidup atau mati. Laporan. Dewasa. Tentara barbar itu meniup trompet di seluruh pegunungan. Tampaknya benar-benar kacau. Kami tidak mengirim pasukan ke sana. Mengapa tentara barbar kehilangan ketenangannya? Mungkinkah itu? Masih ada variabel. Kita tidak bisa membiarkan Jiang Yun. Mereka berhasil menerobos. Mustahil. Laporan. Dewasa. Seseorang di luar gerbang kota mengaku sebagai Jenderal Jiang Yun. Dia juga memimpin lebih dari 100 pengungsi. Apa? Dia tidak berjarak 10 mil. Di gunung yang tandus? Mengapa kita tiba-tiba sudah di gerbang kota? Ini. Bawahan tidak menyadari.
para prajurit yang menahan 3.000 pasukan barbar. Siapa ini? 大人，是否先打开城门，让江云将军和那些逃难的百姓进来？你俩先下去，王太留下。是。大人，你携我军令速去城门口，想方设法拦住江云。王太明白。此事若成，我保你升官发财。是大人，小的现在就去办。军爷，开门啊！军爷，求你了，军爷，求你们了！什么好？都给我闭嘴！军爷，我是林家村村长林有德呀，我们前2天还见过呢。林家村，不认识。那我呢？我是女帝新任命的边关大将军江云，而且还不开门迎接。众人皆知将军骑白马，披白甲，还有众多士兵伴随其车，而你什么都没有，怎么证明你是将军？那普通百姓总能入城吧？不好意思，上头有令，所有男丁均可入城，但是得交500钱。什么？500钱？至于女性，还有男蛮奸细混入，通通不得入内。你们，哥，我说外人，你亲妹妹跟妹夫总能入城吧？对啊。你俩可以优先进城，其他人按规矩办。没想到最后还是拆了你的够。走。妹妹，那夫君岂不是白白牺牲了？谁说我牺牲了？Suami. Wanita, saya pikir kamu sudah mati. Hati-hati, aku kotor. Suami, bagaimana Anda berhasil berjuang keluar? Tentara barbar itu, penjaga yang longgar. Saya hanya beruntung. Dia selamat. Baju zirah putih ini, apakah dia satu-satunya yang menahan diri? 3.000 tentara barbar berpakaian putih. Siapa kamu? Bukankah kau bilang, apakah yang memakai baju zirah putih itu sang jenderal? Saya akan jujur, akulah jenderal besar. Melontarkan omong kosong. Sang jenderal jelas seorang wanita. Wang Tai, karena kamu tahu sang jenderal adalah seorang wanita. Lalu kenapa? Wanita tidak diperbolehkan memasuki kota. Apa niat Anda? Bagaimana kamu tahu namaku? Bagaimana? Apakah kamu tidak mengenali kakekmu lagi? Anda, kaulah yang menikah, tulang belulang tua 4 putri pejabat yang dipermalukan. Lin Feng, tidak. Akulah jenderal besar perbatasan. Sekarang aku yang memberi perintah. Kamu harus membuka gerbang kota. Beranikah kamu menyamar sebagai seorang jenderal? Kami mohon maaf karena tidak dapat memenuhinya. Oke. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Aku akan bertahan dan menyeret kalian semua keluar. Apa yang dapat kamu lakukan padaku? Mendengus. Ini adalah perintah militer Lord Zhu. Dengarkan aku. Tak peduli seberapa keras orang di bawah berteriak. Tidak seorang pun diizinkan membuka gerbang kota. Ya. Wang Tai, berani sekali kamu. Menara gerbang kota ini tingginya beberapa meter. Anda, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Berhentilah bicara omong kosong dan bersiaplah untuk mati. Anda, apa sebenarnya itu? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Kau benar-benar membunuh Tuan Wang. Apakah ini pemberontakan? Binatang ini. Beraninya mereka menghentikan sang jenderal memasuki kota, mengambil keuntungan dari kerentanan seseorang, memungut biaya dari masyarakat. Saya bersikap lunak dengan membunuhnya dengan 1 pukulan. Dekret permaisuri telah tiba. Mengapa kamu tidak berlutut? Buka gerbang kota sesuai perintahku. Dia bisa memiliki hal seperti itu. Seni bela diri yang tak tertandingi. Itulah yang benar-benar diimpikan oleh Yang Mulia Permaisuri. Bintang jenderal berbakat. Memasuki kota. Suami, para wanita, ayo cepat masuk ke kota. Berjalan. Suami, bagaimana Anda membujuk mereka? Buka gerbang kota. Aku akan menebasnya langsung. Bunuh pemimpinnya. Tentara pemberontak yang tersisa. Mereka mendengarkan dengan patuh. Kerja bagus membunuhnya. Oh benar, jenderal. Ini dari pemimpin. Perintah militer ditemukan di mayat. Dia mengatakan bahwa Tuan Julah yang memberi perintah. Biarkan dia menyegel gerbang kota. Zhu Mingyi. Ikutlah denganku untuk menemukannya sekarang.
istri-istrimu. Kembalilah ke rumah jenderal bersamaku. Terima kasih, jenderal. Ayo pergi. Mengapa? Delel. Karena kita sudah memasuki kota. Armor berharga milikmu. Bukankah seharusnya kau mengembalikannya padaku? Kembali. Di samping itu, malam ini, ingat untuk datang ke kamarku. Istri yang baik. Jumingi, keluar dari sini. Oh, jenderal, lihat. Jumingi, akting macam apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Jenderal menanyakan sesuatu padamu. Jenderal, Anda akhirnya tiba. Jika Anda tiba beberapa saat kemudian, kehidupan orang picik berada dalam bahaya besar. Kau akan ikut denganku ke perang. Anda adalah pejabat dengan jabatan tertinggi. Bagaimana mungkin masih ada orang yang berencana jahat padamu? Jenderal, Anda tidak menyadari hal ini. Penjaga kota di gerbang kota. Mereka semua sudah gila. Saat kamu pergi, mereka ingin memberontak, ingin merebut kota. Tunggu, tunggu, tunggu. Biarkan aku menebak. Kamu tidak bisa menolak. Sebaliknya, mereka ditangkap. Saat itu, sang jenderal kembali ke kota. Mereka diganggu. Ya. Siapa kamu? Aku orang desa. Mereka cukup beruntung untuk menyelamatkan jenderal yang terluka yang sedang kembali ke kota. Dengan baik, itulah sebabnya. Diundang ke rumah besar. Terima kasih banyak, Tuan, karena telah menyelamatkan sang jenderal. Jadi kaulah yang merusak rencanaku. Brengsek, Jumingi, kamu harus berhenti berakting. Aku pikir kamu hanya ingin sesuatu terjadi padaku. Mereka mencuri posisi jenderal saya. Apa maksudmu dengan itu, jenderal? Saya berada di menara gerbang kota. Itu terlihat dengan mata kepala saya sendiri. Para prajurit pemberontak itu di bawah perintah militer Anda. Begitulah cara mereka berhasil menghentikan sang jenderal di gerbang kota. Ingin membunuh sang jenderal. Perintah militer saya. Mustahil. Saya tidak pernah mengeluarkan perintah militer seperti itu. Anda tidak akan meneteskan air mata sampai melihat peti matinya. Kalau begitu lihatlah. Apa ini? Ini menjadi milikku. Itu benar. Jumingi. Sekarang, Anda masih ingin menyangkalnya? Umum. Apakah Anda sudah melihatnya? Isi perintah militer ini, saya terburu-buru sepanjang perjalanan. Belum pernah melihat. Mengapa tidak membukanya dan melihatnya? Ah. Ini. Coba aku lihat. Perintah militer ini, itu adalah pengumuman untuk memobilisasi persediaan. Ya. Saya belum pernah mengunduhnya. Ordo militer yang memberontak ini, benar-benar seorang jenderal. Menuduh orang yang tidak bersalah secara salah. Ini, sungguh metode yang cerdas. Pertama, gunakan perintah militer palsu untuk mengelabui bawahan Anda agar bertindak. Dia lalu berpura-pura melukai dirinya sendiri. Persiapan untuk keduanya. Ada alasan untuk segalanya. Sepertinya saya salah paham terhadap Tuan Ju. Seseorang datang dan lepaskan Tuan Ju. Ya. Saya berharap sang jenderal akan terus melakukannya. Jangan percaya begitu saja pada rumor. Harus. Umum. Para prajurit pemberontak di gerbang kota. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini adalah pemberontakan. Lalu penggal kepala mereka semua. Bagus. Dengan cara ini. Kalau begitu, tidak ada cara untuk membuktikannya ketika orang mati masih hidup. Sekarang semuanya sudah teratasi. Saya juga lelah. Tuan Ju, istirahatlah sejenak. Lambat. Tuan Ju memiliki urusan lain yang harus diurus. Meskipun aku tidak bersalah. Tapi kejahatan orang ini. Lalu apa yang harus dilakukan sang jenderal? Aku bersalah. Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Meskipun kamu menyelamatkan sang jenderal, ini dapat dianggap suatu perbuatan berjasa. Tapi ini ruang sidang, benteng militer. Kamu, seorang penduduk desa saja, berani masuk. Ini adalah kejahatan pertama. Dan masih banyak lagi. Kamu orang biasa yang rendah hati. Mereka tidak berlutut atau membungkuk saat melihat saya dan sang jenderal. Ini adalah pelanggaran kedua. Melanjutkan. Anda adalah orang tanpa pangkat resmi. Buka perintah militer untuk mengintip intelijen Yo Agung saya. Ini adalah kejahatan ketiga. Tuan Naisu, apa pendapat Anda? Bagaimana saya harus menghukumnya? Saya tidak berani membuat pernyataan apapun dari saya sendiri. Dengarkan sang jenderal. Tuan Ju benar. Dari perspektif ini, penduduk desa kecil ini, memang, dia tidak dapat lepas dari rasa bersalahnya. Saya berharap sang jenderal akan menyelidikinya secara menyeluruh. Pengunjung, kalahkan penduduk desa ini. Lambat. Sang jenderal lalu berkata bahwa ia tidak dapat lepas dari rasa bersalahnya. Sekarang Anda ingin melindungi mereka? Perilaku militer menekankan prinsip mengimbangi kelebihan dan kekurangan. Namun penduduk desa ini melakukan satu kebaikan dan 3 kejahatan. Cara mengimbangi. Siapa bilang aku hanya punya satu kelebihan? Kamu baru saja menuduhku atas dosa-dosaku. Setelah dimarahi. Sekarang saatnya membahas pencapaian saya. Apa saja kelebihan yang Anda miliki? Menyelamatkan sang jenderal adalah perbuatan yang berjasa. Membunuh vanguard barbar selatan. Ini adalah 2 prestasi. Kau membunuh orang-orang barbar selatan. Mendengus. Dengan kekuatanmu sendiri. Konyol sekali. Itu benar. Ini orang desa yang sedang kamu bicarakan. Membunuh jenderal barbar selatan. Apa? Mengapa? Tuan Ju, janganlah terkejut. Agar tidak menunggu lama. Mulutku ternganga. Anda pasti telah tertipu oleh penduduk desa ini.
Dia adalah pria yang sangat kurus. Bagaimana mungkin kau bisa membunuhnya? Seorang barbar yang gemuk dan kuat. Itulah yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu sedang mempertanyakan aku. Aku tidak berani. Tuan Ju hanya sekedar mengatakan. Ada 7 atau 8 prajurit barbar saat itu. Mereka menerobos masuk ke halaman rumahku. Saya juga mengurus mereka semua. Berapa banyak? 7 atau 8? Ah. Apakah ada banyak? Mungkinkah orang ini menguasai beberapa seni bela diri? Anggaplah mereka prajurit elit yang mampu mengalahkan 10 orang. Terlebih lagi, ketika orang-orang barbar itu memasuki desa. Maksudnya adalah untuk mengumpulkan semua pria, wanita, dan anak-anak di desa. Mereka semua ditangkap. Saya juga menyelamatkan nyawa seluruh desa. Ini adalah manfaat yang ketiga. 3 kebaikan dan 3 keburukan. Sepenuhnya diimbangi. Ini belum berakhir. Segera setelahnya, saya melakukan ini untuk meliput pelarian seluruh desa. Menggunakan baju zirah berharga sang jenderal. Meniru seorang jenderal. Mereka memancing sisa prajurit barbar itu pergi. Apa? Pria yang membawa pergi 3.000 tentara barbar. Itu kamu. Ada 3.000 orang. Sangat banyak. Tidak memperhatikan. Bocah barbar terkutuk itu. Mereka benar-benar mengirim 3.000 tentara untuk memburuku. Tidak, saya tidak percaya. Orang desa seperti ini. Mengetahui beberapa keterampilan bela diri sudah menjadi batasnya. Orang yang mengikat 3.000 tentara. Bagaimana mungkin itu dia? Lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Ada gunung di balik gunung. Jenderal Zilong saat itu. Mereka semua bisa berada di tengah-tengah pasukan besar. 7 masuk dan 7 keluar. Lalu mengapa saya tidak bisa? Di antara 3.000 prajurit barbar. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Kamu pikir kamu bisa dibandingkan dengan Zilong? Tentu saja saya tidak bisa membandingkan. Namun menambahkan program curang mengubah segalanya.